Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas proposal PTK saya, yaitu yang berjudul meningkatkan motivasi peserta didik dalam memanfaatkan media sosial WhatsApp. Perkenalkan, nama saya Tuti Ratnasari, NPM 22010004300020. Lanjut ke topik. Latar belakang masalah. Perkembangan teknologi di zaman yang modern seperti sekarang ini menjadikan kita terbiasa menggunakan teknologi yang serba mudah dan cepat. Misalnya pada dunia informasi dan komunikasi. Pada masa sekarang ini, media terpenting dan memiliki jaringan paling luas adalah internet. Teknologi yang berkembang di bidang informasi sangat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan untuk mencari sumber referensi belajar dalam bentuk online. Banyak situs web yang menyediakan materi pelajaran untuk kemudian dibaca dan dipelajari melalui online. Selain situs web, perkembangan pada dunia komunikasi juga sudah sangat berkembang, khususnya media sosial. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara siswa dalam memanfaatkan media sosial berupa WhatsApp dalam pembelajaran. Media sosial merupakan perkembangan dari teknologi web berbasis internet, memudahkan semua orang untuk berkomunikasi dan berpartisipasi, terlebih lagi untuk peserta didik. Berbagai situs di jaring sosial memudahkan pengguna untuk berbagai ide, saran, pandangan, aktivitas, informasi, acara, ajakan, dan ketertarikan di dalam jaringan individu masing-masing orang. Selain layanan jejaring sosial bersifat berpusat pada individu, sosok atau tokoh, berkembang pula layanan komunitas yang sifatnya lebih terpusat pada grup atau kelompok bersama. Sejarah WhatsApp. Berbagai situs di jaring sosial memudahkan pengguna untuk berbagai ide, saran, pandangan, aktivitas, informasi, acara, ajakan, dan ketertarikan di dalam jaringan individu masing-masing orang. Selain layanan jejaring sosial bersifat terpusat pada individu, sosok atau tokoh, berkembang pula layanan komunitas yang sifatnya lebih terpusat pada grup atau kelompok bersama. Keutamaan penggunaan WhatsApp adalah memiliki koneksi 24 jam tanpa henti selama kita tersambung dengan internet, sehingga memudahkan kita untuk menerima dan mengirim pesan kapan dan dimanapun. Dengan sesama pengguna WhatsApp, kita dapat bertukar foto, audio maupun video. Kita juga bisa membuat grup yang terdiri dari banyak orang untuk mengobrol online melalui WhatsApp. Manfaat grup WhatsApp. Grup WhatsApp memiliki manfaat pedagogis, sosial, dan teknologi. Aplikasi ini memberikan dukungan dalam pelaksanaan pembelajaran secara online. Grup WhatsApp mungkin para penggunanya untuk menyampaikan pengumuman tertentu, berbagai ide dan sumber pembelajaran, serta mendukung terjadinya diskusi secara online. Rimbe dan Bire mengungkapkan bahwa aplikasi WhatsApp Messenger dirasakan telah mampu meningkatkan partisipasi peserta didik, mempercepat terjadinya kelompok belajar dalam pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tidak hanya itu, pembelajaran dengan pembantuan aplikasi online seperti WhatsApp Messenger dapat meningkatkan kolaborasi dalam pembelajaran, berbagai pengetahuan dan informasi yang berguna dalam proses pembelajaran, dan mempertahankan kesenangan pembelajaran sepanjang masa. Partisipasi, kolaborasi, dan kesenangan belajar adalah nilai tambah bagi proses pembelajaran.
Manfaat penggunaan aplikasi WhatsApp. Secara lengkap dan ringkas, manfaat penggunaan aplikasi WhatsApp Messenger Group dalam pembelajaran yaitu: pertama, WhatsApp Messenger Group memberikan fasilitas pembelajaran secara kolaboratif dan secara online antara guru dan siswa ataupun sesama siswa baik di rumah maupun di sekolah. Yang kedua, WhatsApp Messenger Group merupakan aplikasi gratis yang mudah digunakan WhatsApp. Yang ketiga, Messenger Group dapat digunakan untuk berbagi komentar, tulisan, gambar, video, suara, dan dokumen. Yang keempat, WhatsApp Messenger Group memberikan kemudahan untuk menyebarluaskan pengumuman maupun mempublikasikan karya dalam grup. Yang kelima, informasi dan pengetahuan dapat dengan mudah dibuat dan disebarluaskan melalui berbagai fitur WhatsApp Messenger Group. Motivasi belajar. Belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya. Juga belajar itu akan lebih baik kalau si subjek belajar itu mengalami atau melakukannya, jadi tidak bersifat verbalistik. Motivasi belajar. Dengan adanya motivasi belajar, seluruh daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar yang memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat dicapai. Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling memengaruhi. Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik berupa hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik. Tetapi harus diingat, kedua faktor tersebut disebabkan oleh rangsangan tertentu, sehingga seseorang berkeinginan untuk melakukan aktivitas belajar yang lebih giat dan semangat. Ciri motivasi belajar yang pertama, tekun menghadapi tugas atau dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai. Yang kedua, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Yang ketiga, lebih senang bekerja mandiri. Yang keempat, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. Yang kelima, dapat mempertahankan pendapatnya. Yang keenam, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. Yang ketujuh, senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Upaya meningkatkan motivasi belajar. Berbicara tentang macam atau jenis motivasi ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, motivasi atau motif-motif yang aktif itu bervariasi. Penulis mengambil macam-macam motivasi dilihat dari segi intrinsik dan ekstrinsik sebagai berikut. Yang pertama, motivasi intrinsik. Yang dimaksud motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif dan berfungsinya tanpa harus dirangsang dari luar karena di dalam seseorang individu sudah ada dorongan untuk melaksanakan sesuatu. Bila seseorang telah memiliki motivasi intrinsik, maka secara sadar akan melakukan kegiatan dalam belajar dan selalu ingin maju, sehingga tidak memerlukan motivasi dari luar dirinya. Hal ini dilatar belakangi keinginan positif, bahkan yang akan dipelajari akan berguna di masa yang akan datang. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik, motif-motif yang aktif dan fungsinya karena ada rangsangan dari luar. Motivasi dikatakan ekstrinsik bila peserta didik menempatkan tujuan belajarnya
Di luar faktor-faktor situasi belajar, berbagai macam cara bisa dilakukan agar siswa termotivasi untuk belajar. Upaya meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang pertama yaitu menggairahkan anak didik. Yang kedua, memberikan harapan realistis. Yang ketiga, memberikan insentif. Yang keempat, mengarahkan perilaku anak didik. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.